Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kalau musim mangga sudah tiba, itu biasanya harga mangga murah banget, apalagi kalau punya pohonnya sendiri. Kebetulan lagi ada mangga yang masak di rumah dan banyak, jadi langsung aja saya mau bikin puding mangga yang enak dan segar. Caranya gampang banget, siapkan satu buah mangga yang sudah dikupas. Selanjutnya akan saya haluskan dengan menggunakan chopper. Boleh juga menggunakan blender, tapi kalau misalnya bikin puding mangganya pas lagi tidak musim mangga, boleh pakai minuman rasa mangga ya. Setelah mangga halus, selanjutnya saya sisihkan. Saya siapkan panci, saya masukkan 2 sendok makan gula pasir dan juga akan saya tambahkan dengan bubuk agar. Satu bungkus ini nanti untuk 3 kali masak ya. Jadi saya gunakan sebanyak 1 sendok teh. Masukkan bubuk agar ke dalam panci. Selanjutnya, saya juga masukkan susu UHT sebanyak 250 ml. Pertama, di sini saya masak terlebih dahulu bubuk agar, gula dan juga susu UHT-nya sambil sesekali diaduk supaya susunya tidak pecah. Masaknya dengan menggunakan api sedang aja. Kalau sudah mendidih kemudian matikan api kompornya dan langsung saya masukkan mangga yang tadi sudah saya haluskan. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Selanjutnya nyalakan api kompor dengan api yang paling kecil dan masak sampai mangganya atau pudingnya ini bagian pinggirnya mendidih atau berbuih. Jika sudah, langsung matikan. Selanjutnya saya angkat dan tunggu sampai uap panasnya sedikit berkurang. Setelah uap panas sedikit berkurang, langsung saya tuang ke dalam cetakan pudingnya. Selanjutnya tunggu sampai layer pertama ini ngeset. Sambil nunggu saya siapkan panci, kemudian saya masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian saya masukkan juga 1 sendok teh bubuk agar ke dalam panci juga. Kemudian saya tambahkan dengan susu UHT sebanyak 350 ml. Masukkan juga ke dalam panci yang sudah disiapkan. Selanjutnya, saya aduk sebentar, kemudian saya taruh di atas kompor dan akan saya masak adonan pudingnya dengan menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk sampai mendidih atau berbuih. Cukup bagian pinggirnya mendidih. Langsung saya matikan kompornya supaya susunya tidak pecah. Selanjutnya, angkat dari kompor dan tunggu sampai uap panasnya berkurang. Setelah uap panas berkurang dan di sini saya cek untuk puding layer mangga yang pertama, ini teksturnya bisa dilihat bagian atasnya sudah ngeset tapi bagian bawahnya masih lembek. Ini tandanya bisa kita tuang untuk layer keduanya. Menuangnya dengan menggunakan sendok supaya tidak langsung mengenai bagian bawah supaya tidak pecah atau tidak bocor ya pudingnya. Tuang semuanya layer bagian keduanya. Setelah itu tunggu kembali sampai layer bagian 2 ini ngeset. Sambil nunggu, saya juga akan siapkan panci, kemudian saya masukkan gula pasir untuk layer ketiga. Di sini saya masukkan gula pasirnya sebanyak 2 sendok makan. Kemudian saya masukkan bubuk agar yang terakhir yaitu kurang lebih sekitar 1 sendok teh.
Dan saya masukkan air. Airnya saya gunakan air minum sebanyak 300 ml. Saya masukkan juga menjadi satu. Selanjutnya saya aduk sebentar supaya bubuk agar larut dan tidak ada yang menggumpal. Setelah itu saya masak di atas kompor dengan menggunakan api sedang sampai adonan pudingnya mendidih atau berbuih dan blebek-blebek. Jika sudah mendidih dan berbuih, selanjutnya matikan api kompornya, angkat dari kompor dan tunggu sampai uap panasnya berkurang. Sambil menunggu uap panas berkurang, saya cek untuk puding lapisan kedua atau layer keduanya. Teksturnya bagian atasnya sudah jadi dan bagian bawahnya sudah lembek. Tandanya sudah siap untuk kita timpa layer ketiganya. Di sini saya sudah siapkan potongan buah mangga yang sudah saya kupas kulitnya. Selanjutnya saya potong kecil-kecil dan saya taruh di bagian atasnya seperti yang ada di gambar. Untuk seberapa banyaknya ini boleh disesuaikan dengan selera aja. Karena saya suka banget dengan yang namanya mangga, jadi semakin banyak menurut saya akan semakin enak. Setelah potongan buah mangga sudah selesai saya taruh di bagian atasnya, selanjutnya akan saya tuang puding layer ketiganya atau puding lapisan atasnya. Tuang secara perlahan supaya tidak pecah atau tidak jebol puding layer keduanya ya, atau puding bagian bawahnya. Perlahan saja supaya buah mangganya juga tidak ikut tergeser. Saya tuang semua lapisan ketiganya sampai habis. Setelah itu tunggu sampai adonannya atau pudingnya ini ngeset dan jadi. Setelah puding ngeset dan juga jadi, ini dia hasilnya puding mangga 3 layer ala saya. Simpan terlebih dahulu di kulkas atau di lemari es dan jika sudah dingin baru siap dimakan, ini lebih enak lagi. Langsung saja ini sudah saya taruh di dalam kulkas kurang lebih sekitar 3-4 jam. Kemudian ini langsung akan saya potong dan saya perlihatkan bagian dalamnya seperti apa. Ini dia puding mangga 3 layer ala saya, cantik banget layernya. Buat pecinta mangga atau pecinta puding wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Dan saya juga mau ingetin, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Jika puding tidak habis dalam sekali makan, simpan kembali di dalam lemari es atau kulkas dengan cara ditutup bagian atasnya dengan menggunakan plastik wrap ya. Itu sedikit tips dari saya supaya pudingnya masih tetap enak dimakan dan tidak kering bagian atasnya. Gimana cara membuat puding mangga ala saya? Mudah, bukan? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Untuk rasanya ini enak banget apalagi baru dikeluarkan dari kulkas. Bener-bener bikin tenggorokan terasa dingin dan segar. Bisa juga untuk ide jualan atau sajian pada saat acara di rumah. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.